Saya lanjutkan ke poin yang nomor 2, ya. Apa skill yang akan Anda kuasai lewat materi ini, Mas? Ya. Jadi ini saya tunjukkan ke Anda, ya. Contoh-contoh aplikasi, ya, yang bisa Anda bangun ketika Anda menguasai materi kita dalam waktu 1 semester ini, Mas. Ini hanya sebagai contoh saja, ya. Nah, dengan ESP32, ya, contohnya tadi ESP32 dia membaca RFID, ya. RFID itu seperti apa namanya? Scannernya yang ada di toko grosir itu loh, ya. Barcode lah istilahnya, ya. Kemudian di sini ada display OLED, ya, kita bisa hubungkan dengan Android. Di sini ada WiFi router yang bisa kita hubungkan dengan internet. Di sini ada WiFi lagi, di sini ada laptop, Anda bisa berkomunikasi semuanya. Ya, silahkan nanti ini aplikasinya dalam bentuk apa contohnya. Kalau di sini kan Anda lihat, ya, ini RFID attendance, ya. Ini aplikasinya bukan otomotif ini kebetulan. Jadi absensi setiap mahasiswa itu bisa lewat apa namanya perangkat ini, ya, tapi monitoringnya, displaynya bisa kita pantau langsung di HP contohnya, ya, atau HP 1 atau HP yang lainnya. Namun di perangkat tersebut juga ada displaynya, ya. Oke, Anda masuk hari ini tanggal sekian jam sekian, direkam di HP, direkam, bisa dilihat dari HP ini, bisa dilihat dari HP sini, ya. Database-nya, servernya itu berupa sebuah komputer. Ya, yang mana komputer itu terhubung ke jaringan internet, sehingga kapanpun, dimanapun lokasinya, Anda bisa mengakses datanya. Ini sudah kompleks kalau yang ini, Mas. Ya, ini kalau ini pekerjaannya anak informatika ini, bukan Anda yang balik. Nah, ini yang sebelah kanan ini, ya. Nanti saya tunjukkan beberapa proyek yang menarik, Mas. Ini contoh sederhana teknologi yang bagus, yang baru, yang bisa kita bangun ketika Anda sudah belajar mata kuliah ini. Contohnya di sini adalah apa ini, Mas? Helm komunikasi, Mas. Ya, kalau Anda sering kali pakai helm kan mau telepon temennya kan masih repot itu kan, ya. Nah, masih buka HP atau sambil apa berjalan motornya, Anda harus membuka HP atau Anda harus berhenti dulu, ya kan, baru apa namanya ini. Nah, kalau di sini, ya, di sini ada perangkat tambahan di helmnya, helmnya beli aja kan gitu. Tapi kita buat perangkat tambahan di sekitar telinganya ini, sebelah kiri atau kanan. Ini bisa dia terkoneksi dengan Bluetooth di HP Anda. Terkoneksi dengan Bluetooth yang ada di HP Anda. Kita bisa melakukan panggilan lihat Telegram atau WA dengan hanya mencet tombolnya. Kita juga bisa menekan apa, Mas? Tombolnya untuk memutar lagu dan segala macam. Ya. Nah, teknologi seperti ini bagus ini. Ya. Baru, bagus, ya. Idenya baru dan bagus, kita bisa bangun caranya adalah, ya, tunggu tanggal mainnya setiap mata kuliah nanti kita akan coba pelajari satu persatu. Ya, meskipun nggak semua fitur ini bisa kita pelajari kan gitu, tapi setidaknya kita bisa membangun yang mirip-mirip seperti inilah, contohnya bisa. Kalau Anda berminat, Pak, saya membuat seperti ini, silahkan nanti untuk proyek akhirnya. Ya, ini nanti kalau Anda sukses di sini, bisa membuat helm seperti ini, bisa Anda lanjutkan di skripsi Anda, ya kan? Lulus, produksi massal, jualan, nggak usah cari kerja, ya kan? Satu helm, satu unit dibanderol 300.000 lah contohnya. Oh, udah itu banyak yang beli, paling Anda juga kepingin ini kalau ada di sekitar kita ini, ya kan? Nah, jadi Anda kalau senengannya itu ringan gitu, udah pakai perangkat ini, temennya pakai perangkat ini, dimanapun nanti bisa saling ngobrol kan. Udah nggak usah pegang, nggak usah apa-apa, ya kan? Baterainya juga baterai cas saja, chargeran kan gitu. Nah, enak. Jadi skill apa yang akan Anda kuasai? Mampu membuat perangkat elektronik bidang otomotif menggunakan microcontroller, Mas. Jadi ini yang skill yang, ya, kita berharap untuk bisa Anda kuasai di semester ini.
Apa bahasa program yang akan kita gunakan? Kita akan belajar di kesempatan ini. Ini bukan di sini sebenarnya bahasa program yang akan kita gunakan C atau C++, tapi nanti seluruhnya bagaimana Anda belajar programnya itu akan di-convert di mata kuliah Sysprop, Mas. Jadi sekali lagi kita menggunakan bahasa C, C++, tapi detail programnya sendiri akan dibahas di mata kuliah Sysprop, Mas, dengan Pak Viryal. Tadi saya juga sampaikan, meskipun saya tadi sampaikan, kalau mungkin nanti ada yang kurang jelas di program yang kita belajar sama-sama, silakan nanti ditanyakan. Tapi biasanya itu anak-anak itu banyak yang diem, nggak paham, nggak jelas ya diem saja. Ya sakarapmu tak gitu kan aja. Ya, jadi silahkan Mas, saya buka pintu selebar-lebarnya. Kalau tidak paham ditanyakan, mumpung kita masih punya waktu untuk berdiskusi. Kurang nyaman lagi gimana kan gitu. Anda diam di rumah kan gitu ya di kamarnya masing-masing. Ya, Anda bisa belajar dengan nyaman di depan laptopnya, contohnya seperti itu. Ya, saya pandu dari sini, Anda ada permasalahan, Anda ada yang tidak mengerti, saya jelaskan, kan ini udah nyaman. Nah, gitu. Tidak ada yang semenyaman itu kan. Kalau Anda cari di website di internet kan masih tanyakan ke Google, tapi kan jawabannya kan nggak selalu sinkron dengan harapan Anda kan. Tapi di kesempatan ini Anda masih punya waktu untuk belajar dengan nyaman dengan saya sehingga nanti ya kita berharap bisa menemukan solusi yang lebih cepat. Ya, itu nanti sekali lagi kita akan menggunakan bahasa C, C++ untuk mengakomodasi program kita. Ini tadi yang ditanyakan teman Anda. Kita akan menggunakan modul yang ini, Mas. Ya. Yang DOIT ESP32 Kit versi 1, Mas. Jangan pakai yang lainnya. Meskipun nanti kalau Anda mau pakai yang lainnya silakan saja, tapi untuk keseragaman memudahkan kita kuliah pakai yang ini saja. Ya. Meskipun versi yang terbaru ada, Mas. Versi yang terbaru itu ada yang bisa USB OTG sebenarnya. Saya pun juga punya yang USB OTG. Saya sendiri punya sekitar 20 unit di sini, Mas. Karena hampir semua project yang saya bangun ya di luar ngajar saya menerima orderan Mas, tapi bukan lokal Mas, nah internasional Mas, ya. Ya jadi seringkali ya customer itu butuh program, butuh hardware ya, kemudian mereka pesannya selalu ESP32. Itulah kenapa saya juga menyampaikan dengan dosen Pak Virya kemarin, kita akan migrasi ke ESP32. Karena apa? Saya lihat pasar di luar negeri pun hampir mayoritas semuanya sudah migrasi ke ESP32. Kalau kita nggak bekali mahasiswa dengan ESP32, microcontroller yang lebih powerful ini, maka nanti Anda akan juga kurang siap seperti itu. Itulah kenapa ya ini akan kita pergunakan seperti itu. Kalau Anda apa namanya nah ini mungkin nanti yang Anda butuhkan perangkatnya jadinya seperti ini Mas. Sebentar. Kelihatan enggak Mas? Nah kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah seperti ini perangkatnya. Oh sebentar. Seperti ini. Ya, jadi Anda hanya kita akan membutuhkan perangkat ini untuk mengakomodasi perkuliahan kita, Mas. Nah, masalahnya memang ya, kemarin saya sudah sampaikan sebenarnya karena ada edaran dari direktur bahwasanya BHP bahan pakai praktikum kita di kampus itu bisa digunakan untuk membelikan mahasiswa modul. Seperti itu. Cuma kemarin sudah saya sampaikan ya, asalkan ada permintaan ya nanti ya modul ini bisa dikirimkan ke Anda. Cuma saya tidak janji juga Mas itu Mas. Karena biasanya kalau seperti itu mintanya sekarang tapi terrealisasinya tahun depan biasanya seperti itu Mas. Tapi jadi tidak langsung bisa diakomodasi. Karena ya birokrasi lah biasa lah. Ya.
Dan ini tadi mungkin teman Anda tadi sudah ada yang browsing, Anda bisa cek sendiri di Topet atau di Bukalapak ya. Harganya sekitar nggak sampai 100.000 lah, masih di bawah 100.000. Ya. Nah, selain nanti ya mungkin ada beberapa perangkat tambahan yang Anda butuhkan untuk menunjang praktikumnya. Ya karena contohnya kalau seperti tadi, ya, contohnya kalau di kampus Anda sudah siap sendiri-sendiri gitu. Sudah kita sediakan LED-nya juga sudah ada, seven segmennya juga sudah ada, ADC-nya juga sudah ada. Nah, seperti itu banyak sudah apa namanya? Sudah lengkap gitu. Selain ESP32-nya. Ya. Nah, itu opsi yang pertama. Opsi yang pertama, jadi kita berharap, saya berharap nanti ada punya ini masing-masing, ya. Eh, untuk modul tambahannya, saya memiliki planning kedua nanti. Anda bisa melakukan remote programming atau remote development dari komputer Anda masing-masing ke tempat saya, Mas. Itu bisa Anda lakukan. Nanti saya ajarkan caranya. Jadi, saya terbiasa, Mas. Hardware komputernya ada di luar negeri. Ya. Saya melakukan remote dari sini, saya buat coding programnya, kemudian saya tanam ke hardware-nya di sana, dan operator di sana mengkonfirmasi apakah alatnya jalan atau tidak. Sehingga apa? Meskipun Anda tidak memiliki perangkat tersebut, opsi yang kedua, perangkatnya ada di saya semuanya lengkap. Nanti Anda akan bisa bergantian mencobanya masing-masing dari rumah. Itu memungkinkan juga seperti itu. Ya. Mekanismenya nanti kita sampaikan di belakang. Ya. Itu opsi yang kedua. Tapi saya harap dengan dua opsi tersebut kita tetap bisa kuliah dengan nyaman. Seperti itu. Ini kalau di Arduino masih belum bisa. Kalau di ESP32 kita bisa lakukan hal tersebut, Mas. Seperti itu. Tentu saja mungkin nanti ada beberapa materi yang perlu saya sampaikan sebagai tambahan ya supaya nanti Anda bisa melakukan hal tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Secara detail ya, pinout yang kita miliki dari ESP32 seperti ini. Ya, saya belum akan masuk materi. Saya hanya akan menjelaskan secara sederhana di sini. Jadi ESP32 ini memiliki sejumlah 31 pin, Mas, atau kaki ya. Yang mana masing-masing kaki itu kita bisa hubungkan ke berbagai macam peripheral atau perangkat elektronik di luarnya. Bisa kita hubungkan ke LED, bisa kita hubungkan ke sensor, kita hubungkan ke mana? Ke display, ke seven segment, ya kan? Ke komputer Anda. Atau kalau Anda nggak ingin ada koneksi fisik, nanti di materi Wi-Fi dan Bluetooth, ya kita tanam programnya untuk mengaktifkan Wi-Fi atau Bluetooth-nya si ESP32, kemudian kita ajak komunikasi ke Android atau ke komputer. Maka kita bisa melakukan komunikasi juga. Seperti itu. Nah, kalau Anda lihat di ujungnya sini, Anda hanya akan membutuhkan kabel USB apa ya Mas? Yang HP lama itu Mas, micro Mas ya? Ya, micro USB ya. Iya, Pak. Ya, USB micro. Jadi ini micro USB nih, Mas. Anda hubungan ke komputer Anda, itulah hardware lengkap yang Anda butuhkan. Jadi kabel USB micro plus ESP32, maka Anda sudah siap memulai perkuliahan. Seperti itu. Ya. Izin bertanya, Pak ya. Gimana, Mas? Itu kan nanti pakai micro USB, ntar kan dikonekkan di laptop kita berarti, Pak ya? Iya, memang seperti itu. Tapi kalau misalkan ada konsleting di di modulnya ini apa enggak berdampak buruk di laptopnya, Pak? Ya, kalau Anda menghubungkan singkat antara ground ini dan V-in, ya hal itu akan terjadi, Mas. Iya kan? Gitu. Jadi kalau Anda lihat USB itu kan mau USB apa itu kan koneksinya kan ada 4 Mas. Plus 5 volt, ya kan, ground sama D plus D min Mas. Ada 4 kabel yang muncul di situ yang kita gunakan. Kalau Anda terjadi hubungan singkat antara ground dan plus 5 voltnya, maka USB Anda akan mengalami short circuit. Ya. Iya Mas, seperti itu.
Nah, ada beberapa laptop, ya saya nggak tahu karena setiap vendor itu berbeda. Dia memiliki safety, Mas. Jadi ketika ada terjadi short circuit di USB-nya, maka layar Anda akan langsung blue screen, komputer Anda akan restart, Mas. Ada beberapa laptop yang menggunakan mekanisme lain. Terjadi short circuit, MOSFET-nya si USB akan di nonaktifkan sehingga USB ini tidak akan berfungsi sampai Anda merestart komputer Anda, juga ada seperti itu. Ya, ada juga komputer yang tidak memiliki safety. Short circuit ya sak USB-mu, sak motherboard-mu ya rusak gitu. Ada juga yang modelnya seperti itu. Tapi cuma jarang. Hampir semua mayoritas USB itu punya safety-nya, Mas. Ya. Asalkan tadi ya, kalau yang ada hubungan singkat hanya ground 5 volt, insya Allah sih mungkin cuma blue screen ya yang paling mentok ya. Tapi yang jadi masalah ketika nanti Anda praktikum contohnya motornya Anda hubungkan dengan motor sama Anda mau mengendalikan motor brushless untuk kendaraan listrik contohnya. Berapa Pak voltnya? 50 volt contohnya. Ampernya berapa dari aki? 50 ampere Pak. Bayangkan. Ada tegangan 50 12 volt contohnya ya. 12 volt dari baterai 50 ampere short circuit ke laptop Anda. Ya wes safety model apapun ya nggak akan bisa, Mas. Pasti jebol juga kayak gitu. Ya. Nah, itulah kenapa ya hati-hati ketika Anda menghubungkan perangkat Anda ya. Jangan pastikan ground V-in, ground 3,3 voltnya ini, enable ini, pokoknya power ground segala macam, ini tidak Anda hubungkan singkat. Kalau yang ini Pak, GPIO ini Pak Anda hubungkan singkat gimana? Tidak ada masalah, asalkan programnya kosong Mas. Kalau ada programnya, jangan. Ya, kalau programnya masih kosong, belum kita tanam program, Anda hubungan singkat selain GNV ini nggak ada masalah. Seperti itu. Oke, pertanyaan bagus tadi. Silahkan kalau mungkin ada yang bertanya lagi. Sebentar ya, saya tak ambil minum dulu Mas. Ada pertanyaan yang lainnya mungkin? Sudah jelas? Ya, software yang kita pergunakan untuk mengakomodasi perkuliahan, kita akan menggunakan Visual Studio Code, Mas ya. Nah, Visual Studio Code ini bisa Anda download melalui website code.visualstudio.com. Ya, ini free download, tinggal di-download kemudian Anda install. Ya, Anda bisa langsung akses kapasitasnya juga nggak terlalu besar kok ini. Anda bisa langsung akses sekarang, install sebentar, dan Anda akan memiliki program tersebut. Ya, nah, setelah Anda install Visual Studio Code-nya nanti, atau saya singkat dengan VS Code biasanya ya. Kemungkinan Anda akan membutuhkan juga untuk mengakomodasi tanpa hardware Mas ya. Itu simulator Proteus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi VS Code, ini bukan VCode ya, tapi VS Code-nya, Visual Studio Code extension-nya Mas. Saya tunjukkan extension-nya VS Code. Ini kalau Anda install VS Code tampilannya seperti ini. Ya.
Kalau Anda install VS Code tampilannya seperti ini. Untuk menginstal ekstensinya di menu nomor 2 sebelah kiri, nomor 2 ya. Ini extension ini akan ada muncul tulisan Pak, extension. maaf Pak. Masih belum itu, Untuk Pak. share screen-nya belum muncul Pak. Oh, belum muncul, sebentar. Iya, belum, Pak. Belum ganti Pak. Ya. Ya? Sudah Mas ya. Nah ini, jadi Anda klik di sebelah sini, VS Code, ini extension ini. Jadi nanti ketika Anda buka VS Code-nya kosong baru install tampilannya seperti ini. Anda klik di extension ini, menu paling kiri ini. Extension di sini baru Anda install 3 tambahan ini Mas. Yang pertama adalah platform IO IDE Mas. Jadi ketikkan di sini ya platform IO IDE di sini nanti. Nah, contohnya di sini saya ketikkan ya platform IO IDE. Platform IO. Nah, ini punya saya sudah saya install. Tapi nanti kalau Anda belum install nanti ada menu installnya seperti ini, Mas. Nah, kayak gini. Tinggal Anda klik install, nanti dia akan terinstall. Ya. Yang kedua adalah C++ for VS Code. Nah, sama seperti tadi, ketikkan di sini C++ Visual Code. Visual Studio Code. Nanti ada menu install, diinstal saja. Yang terakhir adalah WSL, sorry. Remote WSL. Ini nanti yang saya tadi katakan ya, ini untuk tujuan remote development tadi, WSL itu Windows Subsystem Linux gitu, Mas. Jadi Anda akan melakukan remote programming dari lokasi Anda ke tempat saya di mana modul saya lengkap di sini. Seperti itu. Jadi 4 ya, 1 2 3 4 Proteus, platform IO, yang 3 ini adanya di dalamnya VS Code, di ekstensinya VS Code. Nanti PPT-nya ini saya berikan, jangan khawatir ya. Itu. Saya ceritakan sedikit mengenai platform IO ya, ekstensi platform IO. Dulu pada awal mula kita mengembangkan aplikasi untuk microcontroller, Mas, itu susahnya minta ampun, Mas ya. Saya katakan karena setiap microcontroller itu memiliki editor program tersendiri, Mas. Contohnya kalau Atmel AVR dulu itu ada yang namanya Atmel Studio namanya. Jadi satu microcontroller, satu IDE. IDE ya, satu editor program lah. Kemudian ini ada ESP32 juga ada satu editor program. Ya, STM32 ada satu editor program. Jadi sendiri-sendiri gitu. Satu microcontroller, satu editor. Satu microcontroller lainnya juga satu editor lainnya. Nah, sekarang platform IO itu berusaha untuk sebagai editor untuk semua jenis microcontroller, Mas. Jadi mau Anda pakai Arduino itu kan pakainya Atmel AVR ya. Atau mau nanti memprogram STM32 atau di sini kita menggunakan SP32, kita akan tetap menggunakan platform IO. Jadi satu IDE untuk semua jenis microcontroller. STM32 ada STM32 Cube IDE, Mas. Saya pun juga punya di sini. Ya. Tapi saya katakan ya, STM3 VS Code dan platform IO ini menjawab seluruh kebutuhan pengembang program untuk platform microcontroller, Mas. Ya. Sepanjang yang saya alami, platform IO dengan VS Code ini sudah luar biasa, kita bisa mengakomodasi tujuan kita kayak gitu. Frameworks-nya, kalau platformnya tadi kan jenis microcontroller-nya, Mas ya. Framework-nya adalah jenis programnya, jenis library programnya. Nah, di sini kita akan menggunakan Arduino, Mas. Sekali lagi, Arduino-nya bukan Arduino hardware-nya, bukan. Tapi adalah software-nya, framework-nya, ya, perangkat lunaknya lah. Bukan hardware-nya loh ya. Kalau hardware-nya kan bukan, kita nggak menggunakan Arduino. Tapi kita menggunakan ESP32 tadi. Ya.
Nah, jadi bahasa program yang kita pelajari nanti itu sama persis yang ada di Arduino. Jadi seluruh kode program yang bisa kita gunakan ke Arduino Uno, Nano, Mega itu bisa kita terapkan juga pada si ini juga dulu sementara ini ke ESP32. Seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau Anda kemarin sudah pernah sedikit banyak menggunakan Arduino, maka kode program tersebut masih Anda bisa gunakan pada platform ESP32 tanpa harus belajar lagi. Tinggal melanjutkan saja. Nah, itu kemudahannya. Ya, meskipun ada framework yang lainnya yang sebenarnya juga eksis dan bisa kita pergunakan, namun tidak kita cover di mata kuliah ini untuk tujuan mempermudah pembelajaran untuk Anda. Ya, saya pun bisa. Ya, saya pun bisa kalau Anda mau ya, kita akan menggunakan ESP-IDF contohnya. Atau saya juga terbiasa menggunakan apa ini? Ini RTOS, ya, Free RTOS. Ya, Real Time Operating System juga sering ya. LibOpenCM. Ya, kemarin saya juga baru menggunakan LibOpenCM untuk komunikasi dengan MATLAB contohnya. Embed. Ya, ini biasanya dipakai untuk flight controlnya drone ini. Ya. Atau Simba, ya. Ini STM32 Cube IDE. Ya, Tizen punyanya Samsung. Ya, seperti itu dan yang lainnya. Tapi tadi saya katakan kita akan menggunakan ESP32 hardware-nya, framework-nya kita akan menggunakan si Arduino framework untuk mempermudah pekerjaan kita. Yang terakhir adalah apa project based learning yang akan kita bangun, Mas? Ya, saya membayangkan ini. Karena memang ini sesuai dengan prodi jurusan di mana Anda belajar. Ya. Jadi project based learning yang akan kita bangun adalah electric motorcycle, Mas. Ya. Jadi di situ semua materi yang akan kita bangun, program yang akan kita coba buat, itu semua akan saya migrasikan ke sini. Ya. Saya akan migrasikan ke sini untuk adaptasi teknologi ke depan. Ini juga berlaku baru bagi angkatan Anda, Mas. Kalau yang kemarin enggak, masih menggunakan konvensional atau mobil lecu coba. Anda akan saya migrasikan ke sini supaya nanti Anda bisa lebih adaptif. Karena sekarang teknologi kendaraan listrik sudah mulai booming, kalau kita nggak adaptasi nanti juga ketinggalan, Mas. Ya. Jadi nanti setiap contohnya kita belajar LED contohnya. Maka kita akan mencoba membuat LED. LED itu ditaruh di kendaraan di sebelah mana. Ya kan? Bagaimana cara mengendalikannya. Bagaimana prinsip kerjanya. Maka itu yang akan kita coba bangun. Gitu. Kita akan memonitoring baterainya contohnya. Oh, saya punya baterai sekian sel. Rangkai sehari paralel kita ingin monitoring tegangannya berapa segala macam. Komunikasi ke Android dan yang lainnya. Nah, dan untuk desain projectnya nanti, Anda akan saya minta ya adaptasi ke sini juga. Loh Pak, yang tadi helm gimana? Loh helm kan bisa Anda pakai di kendaraan listrik ini. Nah, itu kan nggak masalah. Paham ya? Jadi di sini ya project based learning yang akan kita bangun adalah sebuah perangkat kendaraan listrik. Lebih tepatnya adalah motorcycle, electric motorcycle. Seperti itu. Oke, di hari ini ya saya tunjukkan beberapa mungkin link yang bisa Anda gunakan sebagai referensi ya. Ini yang helm tadi. Dia projectnya Kickstarter ya. You take the lead. All right, cool. Hey, if you ride, you probably used some type of communication device before, but you might have gone too far ahead from your friends, and you get disconnected with the device. Or the wind noise made it too difficult to hear your friends. If so, then check this out. Introducing the HeadTooth Pro. HeadTooth Pro's MUC network uses a walkie-talkie-based communication technology. No need to wait for parents.
Just enter the same channel together and you'll all be connected. You can talk within a 2-kilometer range. And in open spaces, the range increases to 5 kilometers. HeadTooth Pro can use MUC, communication, and Bluetooth at the same time. This means that you can be on a group call while listening to the songs on your phone. Let's stop and rest over there. All right, sounds good. HeadTooth Pro works on all types of helmets. You can even use it in dense urban cities where buildings and other obstacles can interfere with other communication devices. Also, HeadTooth Pro's vibration woofer and 2 HD speakers guarantee a rich surround audio experience. Thanks to the noise-canceling microphone, your voice will be heard more clearly. Honey, I'll be at home around 6. All right, see you later. Have a safe ride. Thanks. See you in a bit. The wireless remote control can be mounted on the handlebar for safe operation while riding. And of course, it's dust and waterproof. And get this, it's not just for bikes. You can also use it for any outdoor action sport that requires helmets. It's even compatible with other existing communication devices that use walkie-talkie networks or Bluetooth intercom. With the HeadTooth Pro app, you can control all of the settings. It can even act as a portable vibration speaker. Elevate your riding experience with HeadTooth Pro. The premium MUC communication headset, HeadTooth Pro. We all cycle for different reasons. Some for sport, others for pleasure, or simply to get where we're going. Meet the Atom, a lightweight, highly efficient bicycle generator designed to transform the energy and passion of the ride into electric power for every day. With only 3 moving parts, the generator is highly stable, easy to turn, and incredibly reliable. While perpetual motion may be impossible, if you have calories to burn, you'll have power in your pocket for virtually any USB rechargeable device. Hi everyone, I'm Dave. I'm a product developer and run the business end of things. Hey guys, I'm Aaron, mechanical engineer and designer of the Atom. We started SIVA to provide easy power to cyclists everywhere and to put generators in the spokes of those who need electricity most. Our USB electronics platform can power a wide range of connected devices. Your riding will recharge an onboard removable battery pack which detaches for convenient power when not riding. Alright, so how does it work? As you ride, the spin of the wheel engages the generator within. This silently and efficiently produces current, transforming the motion of your ride into electricity for every day. This current is widely varying and must be passed through our electronics to create electricity that your USB device can jive with. What results is smooth as silk and ready for delivery to your connected device, the battery, or both. Unlike other solutions, our power regulation and delivery is fully integrated. No additional accessories are needed. For installation, the Atom installs in minutes without tools. Simply take off your quick release or fastening nut, remove the bike, attach the Atom onto the axle, bring back the bike, and reattach the quick release or fastening nut. That's it. When it comes to weight, the Atom weighs the same as a banana or juice box or a paperback book. As different types of cyclists, we can all benefit from the Atom to improve that commute, stay connected in traffic, or rip the fastest time out there. The Atom can get you from the red to the green in just a matter of minutes. Once you're connected to the Atom, you have power at your fingertips. It's up to you how you use it. Put your phone in a pocket, throw it in a bag, recharge your lights, and stay connected while you ride. No matter the weather, rain or shine, this bad boy gives you clean, renewable power. The only limitation is the length of your ride.
The more you ride, the more power you generate. It's just that simple. To bridge the gap between those with and those without power, we are working with partner organizations to donate 1 atom for every 10 purchased. Your support will enable us to help power phones, lights, and even medical devices for those most in need. After 6 prototypes and successful testing, we're ready to move to full production. We need your help with costs like tooling, molding, and materials. We have relationships with manufacturers in the US and abroad that are ready to go. With your support, we anticipate shipping generators in late fall 2013. We can't wait to see these things on your bike. So let's power 1 bike at a time, 1 street at a time, together. Check out the exclusive Kickstarter offerings below and enjoy the ride. Your bike just got powerful. Our connection with the outdoors defines who we are. Every trail traversed, every mountain conquered, and every adventure undertaken. Nothing is more powerful than our connection with the outdoors, the journey, and the exhilaration. Introducing the Honu Cooling Pack by 19 Degrees North. Created in Hawaii, Honu is the world's first outdoor pack with built-in active cooling technology. The Honu Pack combines technology developed for the U.S. military with design created for human physiology, built for optimal cooling, fit, and comfort. Designed in the tropical climates of Hawaii, the Honu Cooling Pack sits at the edge of innovation with its breakthrough technology, the ThermoCore Active Cooling System. ThermoCore works by circulating cool water through an advanced polymer tubing integrated throughout the pack. A water reservoir sits in the bottom compartment, and a lightweight pump drives a cooling flow of water throughout the tubes running across the back, shoulders, and chest straps. Honu's thermally conductive tubing is engineered for maximum heat transfer, and its snug, wraparound fit enables optimum heat extraction while also preventing excess bouncing. The ThermoCore Active Cooling System provides up to 4 hours of active cooling. "2020 was the hottest year on record. Our planet is warming, and we saw the need for a new breed of outdoor gear to help us navigate the rapidly changing climate. Honu is adventure ready. The breathable, lightweight 3D vent mesh design provides space for a hydration pack and all of your essentials. Cooling and comfort combine to enable us to adventure farther, push harder, and reach new heights. Outdoor adventure is at the core of our values. And the Honu Cooling Pack empowers us to uncover new awareness of our strength and endurance, and to forge a greater connection with our surroundings and our motivation. More than just a pack, Honu fights the oppression of heat so that we may ride harder, hike farther, and adventure longer. Honu by 19 Degrees North, featuring ThermoCore Active Cooling. Engineered in Hawaii for the relentless pursuit of freedom. Drinky Smart Dispenser that rinses your pet's bowl for you. All you have to do is to fill the freshwater tank and set the Smart app with just a few clicks.
The Pulse system will automatically fill the dish with clean and fresh water. It will rinse the dish as many times as you set, moving stray whiskers, food particles, into a separate airtight tank, far from your picky fluff ball. This way, Drinky provides clean water to your pet all day long. From a self-clean dish with no need for filters that can cause secondary pollution and harm your pet. And the cool part? Drinky can monitor your pet's drinking habits to prevent potential disease. By inputting the health parameters of your pet into the app, the smart system will calculate the optimum water intake of your pet and monitor your pet's drinking habit in real time. If your pet's drinking habit is different from its usual, the smart system will take measure to attract your pet to drink. With the Smart app, you can not only get notified when the water level in the dispenser is low and check out the dispenser status. The dispenser is also pretty easy to clean. Once the wastewater tank is full, take it out along with the clean water tank and dish. Rinse them underwater and fill the water again. You're on vacation or a business trip? No problems. Drinky will supply your fur friend with clean water for 5 days. Made from 100% safe BPA-free materials. Drinky is the best gift for your pet and yourself. Oke ya, sepertinya untuk hari ini itu yang bisa kita sampaikan, apa yang sudah Anda dapatkan tadi. Anda sudah mengetahui materi yang Anda pelajari dalam waktu 1 semester ini. Skill apa yang akan Anda kuasai dalam waktu semester ini juga sudah tahu. Bahasa program yang digunakan, modulnya juga sudah paham. Software yang digunakan juga sudah saya sampaikan. Kemudian project PBL-nya juga sudah saya sampaikan. Seperti itu. Kalau mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Untuk masalah yang aplikasi tadi, Pak, itu untuk spesifikasi untuk menjalankan aplikasinya itu kayak gimana? Aplikasi yang digunakan. Spesifikasi komputernya atau bagaimana maksudnya? Iya, Pak. Insya Allah tidak ada masalah, Mas. Dia aplikasinya ringan kok. Hampir semua komputer bisa menjalankan aplikasi VS Code, Mas. Nah, nanti tinggal Anda install aja. Kalau memang ada errornya, Anda sampaikan di grup. Nanti coba akan saya bantu ya. Kalau ada errornya, nanti kita coba carikan solusinya sama-sama. Tapi sepanjang saya menggunakan ini dengan kakak kelas Anda kemarin, semuanya nggak ada masalah kalau masalah instalasi loh ya. Artinya hampir semua spek komputer insya Allah
bisa Anda pergunakan seperti itu. Jelas, Mas? Baik Pak, jelas Pak. Silakan yang lainnya mungkin. Pak, untuk Proteusnya itu yang versi berapa, Pak? Proteusnya punya saya ini versi berapa ya? Delapan titik 6 Mas. Baik, Pak. Sudah punya ya? Iya, di sini download. Oh ya. Yang lainnya silakan kalau ada yang perlu disampaikan. Pak izin bertanya Pak. Untuk aplikasi yang diinstal tadi Visual Code terus Proteus apa lagi Pak? Ini ya. Itu Pak ya, yang diinstal. Setelah ini saya kirimkan ininya filenya Mas. Baik Pak. Ini saya coba masukkan ke sistem LMS-nya nanti ya supaya Anda bisa secara lengkap mengaksesnya via LMS ya.